Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Dalam rangka ulang tahun GKP BMDC Pangkal Pinang yang ke-19 pada tanggal 23 Oktober 2022, kita akan mengadakan bansos pada tanggal 8 Oktober 2022 bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dalam bentuk sembako, silahkan menghubungi Bapak Roy Halawang. Dan donor darah diadakan pada tanggal 16 Oktober 2022. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Tertius Indratno. Pentahbisan jemaat akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022. Kepada seluruh jemaat, mari kita dukung di dalam doa acara Mubes GKPB yang akan diadakan pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2022 agar Tuhan menuntun acara tersebut dan setiap keputusan-keputusan yang dibuat sesuai kehendak Tuhan. Kelas pemuridan hidup berjemaat atau HB diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita memuji Tuhan sebab Dia Allah sumber kekuatan. Amin. Dan pengharapan di dalam hidup kita. Haleluya. Terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama
Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab hanya di dalam Engkau ada kemenangan dan pengharapan yang selalu baru dalam hidup kami. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan sumber kekuatan, amin, dan sumber kemenangan dalam hidup kami. Haleluya. Raja Wali yang terbang
Sebab Engkaulah yang besertaku. Tak akan menyerah menghadapi rintangan. Ku bersandar padamu, Allah sumber kekuatanku. Jadi pemenang mengatasi rintangan. Ku takkan sama lagi, sebab Engkaulah yang besertaku. Tak akan menyerah menghadapi rintangan. Ku bersandar padamu, Allah sumber kekuatanku. Ku kan jadi pemenang mengatasi rintangan. Ku takkan sama lagi, sebab Engkaulah yang besertaku. Ku takkan sama lagi, sebab Engkaulah yang besertaku. Ku takkan sama lagi, sebab Engkaulah yang besertaku selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan dan pengharapan dalam hidup kamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh hati kami bersyukur karena Engkau Allah pengharapan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menyertai kehidupan kami, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Janji Tuhan tak pernah berubah. Selalu Engkau genapi yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya itu. Ku hidup
kekuatanku, Kaulah pengharapanku, Yesus penolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Oh, tak perlu ku takut, tak perlu ku khawatir, karena Kau Allah yang menjamin hidupku. Pengharapanku di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap orang yang berharap kepada-Mu ya Tuhan, yang menaruhkan pengharapannya di dalam Engkau, tidak akan pernah dikecewakan. Karena Engkau Allah yang setia, dan Engkau sanggup melaksanakan setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
di dalam-Mu. Hanya Kau Yesusku, kuatku. Ku percaya, ku amankan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesusku, aku percaya Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah kita minggu keempat bulan September ini. Dan topik yang kita bahas, yang kita akan dengarkan dari firman Tuhan mengenai tetap menanti dalam pengharapan. Keep waiting in hope. Setiap orang memiliki keinginan dan cita-cita untuk meraih masa depan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sehingga orang rela bekerja keras, giat, berusaha, bertekun, dan rajin, ulet, dan mengarahkan seluruh kekuatan, potensi yang dimilikinya untuk meraih sesuatu yang diinginkannya. Ia mengesampingkan berbagai hal dan memfokuskan seluruh perhatian dan potensinya untuk satu hal, agar dapat ia capai apa yang ingin diperolehnya. Itulah harapan. Harapan dalam Wikipedia Bahasa Indonesia mendefinisikan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan, akan didapatkan, atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya, harapan berbentuk abstrak, tidak tampak, tetapi diyakini, bahkan terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Harapan itu menjadi dorongan yang kuat atau motor penggerak di dalam diri seseorang untuk menggali dan mengembangkan potensi, talenta atau bakat alami dalam dirinya untuk berinovasi secara kreatif dan produktif demi mewujudkan harapan-harapan yang dimilikinya. Talenta atau bakat alami itu adalah benih inovasi dan kreatif yang diberikan dan ditanam oleh Tuhan dalam diri seseorang agar dikembangkan dan digunakan untuk kehidupan yang lebih baik dan sejahtera demi kemuliaan Tuhan. Talenta dalam diri seseorang akan muncul dan berkembang bila ia memiliki tekanan atau tantangan di dalam kehidupannya. Bukankah tiap-tiap kali ada kesulitan, ada tantangan, krisis, dan segala jenis yang sepertinya dianggap sebagai masalah, justru muncul karya-karya baru untuk menjawab dan mengatasi tantangan serta tekanan tersebut. Itu sebabnya seorang murid Yesus yang bernama Yakobus, juga salah satu penulis Alkitab, mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai dan munculnya berbagai virus yang menimbulkan penyakit-penyakit baru, perang Rusia-Ukraina yang masih terus berlangsung, yang menimbulkan inflasi yang begitu tinggi dan krisis pangan yang menghantui dunia dan membuat keadaan dunia serba tak menentu.
Bila kita mendasarkan harapan kita kepada keadaan dunia ini yang tidak pasti dan pada diri sendiri dan manusia, maka segala harapan kita akan menjadi sirna atau dapat kehilangan pengharapan dan frustrasi. Lalu kepada apa dan siapakah kita menaruh dan meletakkan harapan kita? Mazmur 33 ayat 17 sampai 22, pemazmur berkata, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Di tengah segala situasi dan musim hidup yang silih berganti, iman tidak menjadi tergerus, namun semakin diperkokoh, diperkuat dengan sikap dan tindakan yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, agar semakin mengenal keberadaan Allah dan sifat-sifatnya yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bahwasanya Allah adalah pribadi yang setia dan tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang sanggup dan setia kepada janji-janjinya. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Semuanya pasti digenapinya dan setiap rancangannya tidak ada satupun yang gagal. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itulah yang ditulis dalam Matius 24 ayat 35. Juga ditulis dalam Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Hal ini memberikan suatu jaminan bahwa setiap orang yang mengenal Tuhan dengan benar dan bersandar dan melabuhkan seluruh harapannya kepada Tuhan, maka hidupnya tidak akan menjadi tergoyahkan oleh ketidakpastian dunia. Bahkan mereka akan semakin kuat dan bertindak. Sebagaimana ditulis dalam Daniel 11 ayat 32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, namun orang yang hidup mengenal Tuhan, mereka tetap tenang dan penuh damai sejahtera, karena hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, namun oleh Tuhan Sang Pemberi hidup. Apa itu mengenal Allah? Dalam KBBI mempunyai arti rasa mengetahui, menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, dan pengertian. Jadi kalau mengenal Tuhan artinya merasakan Tuhan, mengetahui Tuhan, menyatakan tindakan dari Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, dan memiliki pengertian dari Tuhan. Dalam hal ini mengenal Tuhan adalah memiliki hubungan atau relasi yang terbangun dan dibangun oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus dengan iman. Oleh iman kita terus melangkah di dalam pengharapan dengan tuntunan firman-Nya di dalam segala keadaan. Dengan kata lain, kita melewati setiap musim hidup ini yang silih berganti, bukan dengan segala fasilitas yang dimiliki, baik pengetahuan, kecanggihan teknologi, harta benda, tetapi oleh Tuhan yang memberi hidup, yang menyediakan segalanya. Singkat kata, harapan untuk keberlangsungan hidup kita bukan karena harta benda, bukan karena popularitas, bukan karena jabatan yang diperoleh, tetapi kepada Allah yang memberi hidup, yang telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Pengharapan yang dilandasi dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan, dengan berpegang kepada janji-janjinya,
bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia dan sanggup melaksanakan janjinya, maka seharusnya pikiran, perasaan, dan kehendak kita semuanya terarah ke sana, sehingga harapan kita tidak akan sia-sia, namun akan menjadi suatu kenyataan dan fakta yang akan kita raih dan peroleh oleh Tuhan sendiri atas hidup kita. Pengharapan itu dibangun dari pengenalan akan Allah dengan benar melalui firman-Nya dan karya serta perbuatan tangannya yang ajaib, dan oleh kasih karunia-Nya, kebaikan, kemurahan, kesetiaannya yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20, Paulus mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya ulang, pengharapan kita di dalam Yesus Kristus adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sebuah kapal besar ketika merapat di dermaga, maka ia harus membuang sauh atau jangkarnya supaya kapal itu tidak hanyut di bawah gelombang. Kalaupun ada gelombang atau angin, maka kapal itu hanya akan bergoyang, tetapi tidak pernah beranjak dari tempatnya berlabuh. Demikianlah dengan orang-orang percaya. Kalau hidupnya tidak ingin dihanyutkan oleh badai kehidupan, oleh ketidakpastian dunia ini, maka ia harus selalu melabuhkan kapalnya dan melemparkan jangkar kehidupannya di dalam Yesus. Artinya, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa hidup di dalam Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya, sehingga badai persoalan sebesar apapun hanya akan membuat hidup kita tergoncang, tapi tidak sampai terhempas. Iman kita mungkin bergoncang, tapi tidak pernah beranjak dari iman kepada Yesus. Sauh atau jangkar adalah perangkat penambat kapal ke dasar perairan di laut, sungai ataupun danau, sehingga tidak berpindah tempat karena hembusan angin ataupun gelombang. Paulus menuliskan hal ini untuk menegaskan bahwa perjalanan hidup ini selalu ada gelombang, selalu ada badai. Namun bila kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan menjadi terombang-ambing dan tenggelam oleh badai yang sedang mengamuk. Hidup kita tidak akan terlindas oleh musim yang silih berganti, oleh zaman yang terus berubah dan dunia yang penuh ketidakpastian. Harapan kita yang ditaruh dan dilandasi di dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan hidup tetap tenang dan dapat bertindak untuk memperoleh janji Allah atas hidup kita. Oleh Dia yang menuntun, yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yang memberikan damai sejahtera di dalam segala keadaan. Di dalam Yesus kita tetap tenang dan jiwa kita tetap aman. Oleh karenanya, jangan melabuhkan hidupmu kepada keadaan, fasilitas, harta benda, jabatan, dan koneksi lainnya, karena semuanya itu tidak akan memberikan jaminan bahwa Anda akan menjadi aman, tetapi kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia adalah pribadi yang setia, pribadi yang adil, penuh dengan kemurahan dan kebaikannya. Tidak pernah berhenti sedetik pun. Setiap saat, setiap waktu, Ia selalu baik. Bahkan Dia selalu menyertai dan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Tidak sekali-kali membiarkan kita. Dalam segala keadaan, Dia selalu menyertai dan memelihara kita sedemikian rupa dan sempurna. Itu sebabnya pentingnya kita mengenal Allah dengan segala sifat naturnya. Bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Pemazmur berkata, Tuhan itu baik dan benar. Sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati,
menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mengapa di dalam Yesus Kristus harapan kita tidak menjadi sia-sia? Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi sesuatu penguatan di dalam hidup kita, bahwa harapan di dalam Yesus Kristus itu pasti akan menjadi kenyataan. Hal yang pertama, dikatakan Tuhan itu baik dan benar. Di dalam diri Tuhan tidak sesuatu pun ada benih jahat. Ia selalu baik dan setiap saat ia baik. Kebaikannya tidak hanya menyalurkan kebaikannya, tetapi juga ia menuntut, ia memimpin untuk memperoleh kebaikannya. Yesus Kristus mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, membawa ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa domba-dombanya. Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan dan membiarkan domba-dombanya. Ia selalu menjaga, melindungi dan memelihara dengan sempurna. Itu yang dicatat dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tidak hanya ia baik tetapi benar. Tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Tidak ada sedikit pun dusta dalam dirinya. Dia adalah kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Hal yang kedua, saudara, adalah segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenaran. Tuhan adalah pribadi yang maha kasih dan setia. Kasih setianya tak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oleh kasih setianya, ia rela mengorbankan dirinya menderita, disalib mati, dan dikuburkan, dan 3 hari kemudian bangkit di antara orang mati, dan hidup untuk memberikan kehidupan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia dan sanggup melaksanakan janji-janjinya. Segala yang difirmankannya, tidak ada satupun yang tidak tergenapi, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, kasih dan adil. Itu sebabnya orang percaya yang menaruh seluruh harapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Sebab Allah adalah berkuasa untuk menjadikan dan memberikan dengan kasih dan bertindak secara adil di waktu yang bersamaan, sesuai dengan kehendaknya yang mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Karena itulah yang dirancangkannya atas hidup kita. Sebagaimana yang ditulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, setiap pribadi kita memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Harapan itu adalah sau yang kuat, aman bagi jiwa kita. Bila itu dilabuhkan di dalam pengenalan yang benar di dalam Yesus Kristus, harapan itu akan menjadi dorongan yang kuat atau motor penggerak di dalam diri seseorang untuk menggali dan mengembangkan potensi, talenta, bakat alami di dalam diri kita untuk berinovasi secara kreatif dan produktif demi mewujudkan harapan-harapan yang kita miliki. Harapan akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita bila dilandasi di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan, rendah hati dan hidup berpegang kepada janji-janjinya. Karena hal itu yang Allah rancang atas hidup manusia. Sebab dikatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah telah merancang hidup manusia untuk hidup penuh damai sejahtera dan masa depan yang lebih baik. Dan Allah menjamin bahwa hal ini diberikannya bagi orang yang hidup percaya dan hidup berharap kepadanya. Oleh karenanya,
di tengah segala keadaan, menantilah dalam pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi dan mencintai kami, dan bertindak dengan keadilan-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Karena Engkau adalah Allah yang maha besar. Engkau adalah pengendali segala keadaan. Engkau ada di depan sana ya Tuhan untuk mengendalikannya. Dan karenanya ya Tuhan, di dalam segala keadaan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami, untuk kami senantiasa menaruh harapan kami kepadamu, bukan kepada yang lain, bukan kepada keadaan yang sedang terjadi. Kami memohon kepada Tuhan, Engkau tolong kami, berikan keteguhan hati kepada kami, untuk senantiasa hanya berharap kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Meteraikanlah firman-Mu ini di dalam hidup kami. Tuliskanlah itu di dalam hati kami. Dan taruhlah itu di akal budi kami. Supaya setiap hari kami hidup di dalamnya. Firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami. Sehingga apapun keadaan yang kami hadapi, kami tetap hanya berharap kepada Tuhan. Yang memberikan kehidupan hari ini, yang memelihara hidup kami sampai kami berjumpa kembali di rumah Bapa di sorga di dalam kekekalan. Engkau Allah yang menolong kami, yang telah merancangkan hidup ini penuh damai sejahtera dan hidup dalam pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amankan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Arahkan seluruh hidupmu bagi Dia dan terimalah berkat daripadanya. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin, menuntun setiap langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.